Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Irianti, CGP Angkatan 9 dari Kota Banjar. Di sini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Adesi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana, sehat Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Terima kasih Ibu telah memberikan waktunya untuk saya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, Bu. Sebab nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di kelas. Selain itu, percakapan ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, percakapan praobservasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar bisa lebih siap dan percaya diri, sehingga nanti Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rencana pembelajaran yang akan saya buat, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian kerjasama di lingkungan keluarga. Jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, yaitu menjelaskan pengertian kerjasama di lingkungan keluarga. Selanjutnya Ibu, bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai atau apa yang akan Ibu lakukan saat kegiatan pembelajaran nanti? Tujuan fokus area pengembangannya itu seperti apa? Baik, Ibu. Untuk area pengembangan yang saya lakukan adalah tentang pengetahuan bagaimana anak bernalar kritis dalam menjelaskan pengertian tentang kerjasama di lingkungan keluarga. Jadi aspek bernalar kritis pada siswa yang akan Ibu kembangkan fokus utamanya ya Bu. Oke, bagus sekali. Lalu Ibu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas. Misalnya seperti Ibu menggunakan strategi apa, model pembelajaran apa, ataupun metode apa yang akan Ibu gunakan nanti. Baik. Untuk pembelajaran nanti, strategi yang saya gunakan adalah strategi peningkatan keterampilan berpikir. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan discovery learning, Bu. Ya. Oke. Selain itu juga Ibu akan memasukkan pembelajaran diferensiasi, ada tidak di sana? Paling nanti diferensiasinya pada proses. Jadi kemudian nanti produknya yang beda. Apakah Ibu juga sudah menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran? Oh, ada. Ya, bagus sekali ya Ibu. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan menggunakan strategi peningkatan menggunakan model pembelajaran discovery learning, lalu dengan strategi peningkatan keterampilan berpikir, dan diferensiasinya ada diferensiasi proses dan produk. Bagus. Nah, kalau dengan media pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan video pembelajaran tentang pengertian kerjasama di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua saya akan memberikan anak-anak berupa LKPD. Seperti itu, Bu. Jadi menggunakan video pembelajaran pada saat proses pembelajarannya ya Bu. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini? Oh, pembelajaran ini karena pembelajarannya tentang pendidikan Pancasila dan di kelas 1 itu jadwalnya adalah hari Kamis, Bu. Jadi nanti hari Kamis pukul 7.30 sudah mulai pembelajaran pendidikan Pancasila. Kalau begitu Bu, nanti saya hari Kamis pada jam pertama ya Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, lalu saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Setelah selesai kegiatan observasi pembelajaran, nanti kita lakukan percakapan terakhir ya Bu. Percakapan pasca observasi namanya, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik oleh Ibu Cicih.
Nanti saya tunggu kedatangannya Ibu hari Kamis, jam pelajaran pertama jam 7.30 di kelas 1. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan pada percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya jadi lebih teliti tentang merancang pembelajaran, mengutamakan apa yang diperlukan oleh peserta didik, kemudian nanti sehingga akhirnya hasilnya benar-benar bisa diukur sampai mana keberhasilan atau pemahaman siswa tentang pembelajaran. Mungkin itu Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya pada percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis nanti ya Bu. Iya Bu, saya tunggu ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan saya Ibu Ades. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pinter. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jaidan, sini pimpin doa ke depan. Baca doa. Silakan duduk kembali. Hari ini yang tidak sekolah Ade, terus ini kita akan belajar tentang pendidikan manusia. Ada yang tahu kerjasama? Apa kerjasama? Cuma tangannya. Apa Mas Ata? Kerjasama itu apa? Sama teman-teman. Oh, kerjanya sama teman-teman. Ahsan, kerjanya sama siapa? Apa? Sama keluarga. Betul, sama keluarga boleh. Jadi kerjasama ini bekerja bersama sama. Di sini ada yang suka kerjasama? Pinter. Dulu kesepakatan. Selama belajar, apa yang harus dilakukan? Apa yang nggak boleh dilakukan kalau lagi belajar? Tuh, satu. Akan belajar tentang
Assalamualaikum Bu Yayu. Jadi sekarang kita udah pendampingan yang kelima ya Bu Yayu ya. Gimana, sehat Bu Yayu? Alhamdulillah sehat, bahagia. Alhamdulillah ya. Nah Bu Yayu, kita dalam pendampingan 5 memiliki tema yaitu membuat program yang berpihak pada murid. Lalu fokusnya yaitu kita merefleksi modul 31. Lalu yang kedua kita membuat suatu program yang berpihak pada kita, dan yang ketiganya adalah Yayu mampu mengimplementasikan pada rekan sejawat atau berbagi budi baik pada rekan sejawat, baik itu tentang karya maupun kolaborasi berbagai program kedepannya untuk masa depan. Bu Yayu, apakah Bu Yayu udah siap untuk kan penilaiannya ini adalah coaching, di mana di sini coachingnya adalah supervisi akademis. Apakah Bu Yayu udah siap? Insya Allah siap Ibu, karena di sebelumnya saya juga telah melakukan praktek observasi coaching bersama rekan saya Ibu Ades, guru kelas 1 SD. Setelah itu saya telah melakukan observasi kelas di kelas Bu Ades, dan sekarang terakhir pasca observasi didampingi dengan Ibu Ades, nanti insya Allah sekarang tinggal pasca observasinya. Terima kasih kalau udah siap segalanya, dan saya persilakan untuk Bu Yayu mengadakan suatu coaching dengan pasca observasi ya. Ya, silakan Bu Yayu. Mangga Ibu Ades. Sebelumnya dibuka dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yayu Wirianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Banjar. Di sini saya ditemani bersama Ibu Cici, pengajar praktik, dan rekan saya guru kelas 1 Ibu Adisi. Hari ini kita akan melakukan praktek pasca observasi setelah di minggu kemarin telah melakukan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas di kelas Ibu Adesri di kelas 1. Baik Ibu, Assalamualaikum Bu Ades. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semangat, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Semoga itu akan selalu jadi doa untuk kita semua, agar setiap harinya kita selalu lebih sukses, sehat, dan dapat beraktivitas dengan baik setiap harinya. Baik Ibu, hari ini seperti yang Ibu telah ketahui, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin saya telah mengamati Ibu di kelas melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita lakukan kembali percakapan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Langsung saja ya Bu, pada pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan kegiatan observasi kelas pembelajaran kemarin? Baik, Ibu terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga karena sudah hadir dalam observasi kemarin di kelas 1 khususnya. Perasaan saya pertama pasti merasa gugup. Kalau ada guru yang masuk pasti gugup ya, meskipun dengan rekan sejawat seperti itu. Tapi alhamdulillah saya merasa senang, merasa gembira, merasa sangat terbantu sekali. Kalau ada observasi ke kelas itu merasa terbantu. Cukup dan grogi ya Bu ketika dilihat oleh saya. Mungkin hal itu hal yang biasa terjadi, karena kalau saat diobservasi pasti ada perasaan gugup, ada ketakutan sedikit ya Bu. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, fokus area pengembangannya, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan seperti apa? Baik, untuk pengembangannya kemarin saya mengembangkan dari sisi pengetahuan siswa.
bagaimana anak-anak berpikir kritis, kemudian mandiri dalam mengungkapkan pengertian dari materi yang diajarkan. Kemarin materinya tentang pengertian dari kerjasama di lingkungan keluarga. Kemudian langkah-langkahnya saya memberikan media pembelajaran, materi, kemudian membagi kelompok dan memberikan tugas untuk diselesaikan secara Jadi fokus area pengembangannya itu adalah mengembangkan kemampuan bernalar kritis pada siswa ya Bu ya. Sehingga nanti siswa dituntut untuk dapat mengemukakan pendapat menggunakan kalimatnya sendiri Bu. Nah, menurut Bu Ade sejauh mana area pengembangan tersebut, apakah keberhasilannya sudah dikatakan berhasil atau belum? baik. Untuk ketercapaiannya, mungkin Ibu bisa lihat ya kemarin anak-anak sudah mampu menjelaskan meskipun dengan bahasanya sendiri, tapi anak-anak sudah bisa menjelaskan apa arti dari kerjasama. Dilihat dari materi atau asesmen awalnya gitu, bahwa kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dilihat dari itu 90% anak sudah mampu untuk mengemukakan pendapat. Bagus sekali ya Bu ya, hampir 90%, hampir seluruh siswa yang ada di kelas Ibu sudah mampu mengemukakan pendapatnya. Pengembangan area berpikir kritisnya sudah mulai berjalan dengan baik. Oke Bu, selanjutnya menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu alami selama di kelas Ibu? Untuk kendala atau kekurangannya yang saya rasakan kemarin ketika observasi adalah media pembelajaran yang saya gunakan tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan siswa. Saya pikir media pembelajaran menggunakan video itu sudah bisa mengakomodir untuk gaya belajar baik secara visual, kemudian auditori, kinestetik, karena semuanya ada. Tapi ternyata untuk anak-anak kelas 1 itu memang membutuhkan yang konkret seperti itu. Kemudian yang kedua, kekurangannya atau hambatannya, memang kelas 1 itu siswanya banyak, 34 orang dalam satu kelas, dalam satu ruangan, dan kondisi siswa dalam kesiapan belajarnya tidak sama. Jadi dapat saya simpulkan kendala yang Ibu rasakan yang pertama dari penggunaan media pembelajaran yang belum mengakomodir seluruh gaya belajar murid, dan dikarenakan kelas 1 ini jumlah siswanya banyak, tentunya Bu Ades memerlukan energi yang lebih seperti itu ya. Oke. Nah jadi Bu, kira-kira menurut Bu Ades mengapa hal itu terjadi berkaitan dengan media nih? Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi ya Bu, berkaitan dengan media, karena saya pikir tadinya media video itu sudah mengakomodir semua gaya belajar siswa, karena ada kinestetik gerakan, kemudian ada suara, ada visualnya, tapi ternyata memang anak-anak kelas 1 itu butuh gaya. Meskipun materinya kerjasama, bentuk kerjasamanya seperti apa yang secara real. Baik Bu, jadi kalau seperti itu rencana kedepannya Ibu akan seperti apa agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kelas ini? Selanjutnya saya akan berusaha untuk memberikan media pembelajaran yang memberikan pengalaman, kemudian memberikan pengetahuan baru kepada anak-anak, tidak hanya bersifat abstrak, tapi lebih kepada hal-hal yang lebih konkret yang bisa dialami oleh peserta didik, utamanya anak-anak. Oke, jadi Ibu akan melakukan perbaikan dari media pembelajarannya menjadi berupa media pembelajaran yang bersifat konkret, anak mengalami sendiri sehingga anak dapat mengalami pengalaman yang bermakna saat pembelajarannya. Bagus sekali Ibu. Semoga rencana-rencana apa yang telah Ibu utarakan tadi dapat berhasil dilakukan dan menjadikan kegiatan pembelajaran Bu Ades menjadi lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Nanti saya tunggu cerita
Ades lagi ya. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang telah Ibu buat tadi? Karena minggu sekarang itu sedang waktunya STS mati tengah semester, insya Allah untuk pembelajaran minggu berikutnya saya akan berusaha untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang sudah saya rencanakan seperti yang tadi sudah disampaikan kepada Baik Bu Ades, akan melakukan cepatnya ya Bu ya setelah STS ini. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga rencana Ibu tadi dapat segera direalisasikan. Terima kasih atas meluangkan waktunya untuk percakapan ini. sama-sama Bu. Oke, baik itulah tadi percakapan pasca observasi bersama Ibu Ades kelas 1. Nah, lalu mohon masukan, saran dan tanggapan dari Ibu Cici selaku pengajar praktik mengenai percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan tadi. Terima kasih. Pada dasarnya sudah mampu membedakan antara percakapan konseling dan percakapan. Di sini Bu Yayu sudah memberikan percakapan apa perbedaan percakapan coaching, konseling dan mentoring. Bu Yayu tadi benar-benar kembali apa yang dari Bu Ade, sehingga Bu Ade mengemukakan kekurangannya di sini dan Bu Ade juga mengemukakan solusinya seperti itu yang diharapkan. Jadi udah mampu membedakan antara konseling, terus coaching dan mentoring. Kalau mentoring bisa Bu Yayu mengutarakan menurut pengalaman saya atau menurut teori saya Bu Ade solusinya seperti ini. Ternyata Bu Yayu berpikiran ini adalah coaching gitu. Jadi sudah benar mampu udah membedakan seperti ini. Lain lagi dengan konseling. Kalau konseling kan menuntut ibu harus ke sini nih gitu. Jadi benar-benar yang dapat solusi itu dituntut benar nih harus ini jalannya nih urutannya harus seperti itu. Tapi benar ini udah bagus. Terima kasih atas kerjasamanya itu Kak Bu Yayu udah bagus sekali mampu mengaplikasikan bagaimana cara supervisi akademis yang baru. Nah, kalau semua pimpinan atau semua rekan yang diharuskan untuk supervisi akademis melakukan pembicaraannya atau tuturnya seperti itu konsep secara coaching, insya Allah supervisi tidak akan menjadi momen yang mengerikan gitu. Soalnya sekarang ini supervisi dianggapnya ini mencari kesalahan saya, mencari kekurangan saya, sehingga nilai saya berapa gitu. Jadi tidak seperti itu. Jadi udah bagus. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Cici atas tanggapan, saran dan masukannya. Oke, saya akhiri saja pertemuan kita kali ini mengenai percakapan pasca